Halo semua, kembali bersama saya Uke Darmawan. Kali ini kita masih di materi nilai mutlak. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, nanti ada beberapa bentuk yang akan kita bahas. Kita mulai dari yang paling sederhana ya. Jadi yang paling sederhana ini adalah suatu pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat satu nilai mutlak. Nah, contohnya kayak gini. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 3x plus 5 dikurangi 2x kurang dari 10. Nah, jadi di sini kita buat definisinya dulu ya, definisi dari harga mutlaknya. Jadi prosesnya hampir mirip dengan di persamaan. Nah, tapi nanti di akhirnya, jadi membuat himpunan penyelesaian di akhir di sana yang sedikit berbeda. Karena yang persamaan dengan persamaan bentuk penyelesaiannya akan berbeda. Oke, jadi kita buat dulu definisinya. Jadi definisi dari harga mutlak 3x plus 5. Jadi ini kan sama dengan 3x plus 5 untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 5 per 3. Dan min 3x min 5 untuk x yang kurang dari negatif 5 per 3. Oke. Nah, jadi sekarang kita selesaikan satu-satu. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 5 per 3. Nah, kita selesaikan, berarti nanti definisinya harga mutlak 3x plus 5 nanti ngikut ini dia. Jadi harga mutlak 3x ya, harga 3x plus 5 dikurangi 2x kurang dari 10. Jadi kita ganti harga mutlak 3x plus 5 nya dengan 3x plus 5 min 2x kurang dari 10. Oke. Nah, berikutnya kita proses. Nah, berarti x kurang dari, agar 5 nya hilang kan kita kurangi 5, berarti x kurang dari 5. Nah, berarti di sini akan ada 2, berarti x nya kurang dari 5. Syaratnya x nya lebih dari negatif 5 per 3. Nah, jadi ini kita gabungkan, maka ini akan menjadi negatif 5 per 3 kurang dari atau sama dengan x. Nah, jadi dibalik ya. Jadi x lebih dari atau sama dengan negatif 5 per 3. Berarti negatif 5 per 3 kurang dari atau sama dengan x. Nah, habis itu x-nya kurang dari 5. Oke, kita dapatkan penyelesaian pertama. Berikutnya, yang kedua. Untuk x kurang dari negatif 5 per 3. Nah, di sini kita ganti harga mutlaknya itu ya, harga mutlak 3x plus 5 nya menjadi ikut ini dia. Maka dia akan menjadi negatif 3x min 5 dikurangi 2x kurang dari 10. Nah, kita proses negatif 5x kurang dari 15. Berarti x-nya berarti kan dibagi negatif 5, maka tanda dibalik ya. Lebih dari negatif 3. Nah, sekarang nah, kayak gini. Nah, sama ini ya. X-nya kurang dari negatif 5 per 3 dan x-nya lebih dari negatif 3. Nah, jadi kalau ini kita gabungkan, ini kan menjadi negatif 3 kurang dari x kurang dari negatif 5 per 3. Nah, sekarang karena batas kirinya ini sama dengan batas kanannya ini, nah berarti jawabannya ini kembali bisa kita gabungkan. Berarti negatif 5 per 3 nya itu masuk. Sehingga jawaban akhirnya menjadi negatif 3
kurang dari X kurang dari 5. Oke, itu hasilnya dari sini ya. Nah, jadi digabungkan. Jadi inilah hasilnya. Jadi penyelesaian dari harga mutlak 3X plus 5 dikurangi 2X kurang dari 10 itu dipenuhi oleh X yang lebih dari negatif 3 kurang dari 5. Oke, itu ya untuk yang satu nilai mutlak. Nah, berikutnya untuk yang dua nilai mutlak. Contohnya kayak gini. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 3X-6 dikurangi harga mutlak 2X plus 8 lebih dari atau sama dengan 12. Nah, jadi di awal ini juga sama. Kita harus buatkan definisinya dulu. Berarti pertama definisi dari harga mutlak 3X min 6. Nah, jadi kan ini sama dengan 3X min 6 untuk X lebih dari atau sama dengan 2 min 3X plus 6 untuk X kurang dari 2. Yang lagi satu, harga mutlak 2X plus 8. Ini sama dengan 2X plus 8 untuk X yang lebih dari atau sama dengan negatif 4 min 2X min 8 untuk X yang kurang dari negatif 4. Nah, dari sini kita buatkan garis bilangan. Negatif 4 sama 2. Nanti ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nanti masing-masing akan ngikut yang mana gitu. Nah, jadi prinsipnya juga sama dengan di persamaan. Jadi misalkan ini persamaan A, B, C, D, maka di satu ini yang akan masuk adalah B dan D. Sementara di 2 ini adalah B dan C, dan di ketiga ini adalah A dan C. Nah, jadi gitu ya. Jadi di pertama B dan D, di sini B dan C, di sini A dan C. Nah, sekarang kita selesaikan dari daerah pertama. Jadi untuk daerah pertama, untuk X kurang dari negatif 4. Nah, maka bentuk ini kita definisikan. Berarti nilai mutlaknya ini kita definisikan sesuai dengan pembagian tadi. Jadi ini kan ikut B sama D. Sehingga harga mutlak 3X min 6-nya akan menjadi min 3X ditambah 6 dikurangi min 2X min 8 lebih dari atau sama dengan 12. Kita proses negatif 3X tambah 6 dikurangi ketemu negatif, tambahin ya, tambah 2X tambah 8 lebih dari 12. Setelah itu min X tambah 14 lebih dari 12. Jadi min X lebih dari negatif 2, sehingga X nya menjadi kurang dari atau sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek syaratnya ini. X-nya kurang dari negatif 4, jawabannya kurang dari 2. Maka sekarang kita buatkan dulu irisan dari bilangan tersebut ya. Misalkan ini negatif 4. Itu yang ini 2. Dari syarat penyelesaiannya adalah ini. Sementara dari prosesnya hasilnya yang ini. Nah, jadi sekarang yang memenuhi keduanya yang mana? Jadi yang memenuhi keduanya adalah dari sini. Ini cuma bagian ini. Nah, sehingga jawabannya dari sini adalah X kurang dari negatif 4. Oke. Kita dapat yang pertama ya. Berikutnya yang kedua. Ini untuk negatif 4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 2. Nah, sekarang ikuti B sama C. Oke.
Oke, jadi dia akan menjadi B-nya negatif 3x tambah 6 dikurangi C-nya 2x ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 12. Nah, kita proses negatif 3x tambah 6 dikurangi 2x dikurangi 8 lebih dari 12. Selanjutnya negatif 5x dikurangi 2 lebih dari 12. Negatif 5x lebih dari 14, berarti x nya kurang dari atau sama dengan negatif 14/5. Nah, negatif 14/5 itu berarti 14 dibagi 5 3 kurang ya, jadi negatif 3 kurang lagi sedikit. Nah, sehingga sekarang kalau ini kita buatkan garis bilangannya, syaratnya dulu ya, ini negatif 4 isi sama dengan ini ya, ini 2, ini syaratnya. Nah, sekarang penyelesaiannya ada di sini, negatif 14/5 itu di sini, kurang dari berarti arahnya ke sini. Nah, sehingga sekarang penyelesaian akhirnya yang mana? Oke, jadi itulah penyelesaian akhirnya. Sehingga jawabannya menjadi negatif 4 kurang dari x kurang dari negatif 14/5. Oke, itu ya. Nah, sekarang tinggal yang terakhir. Nah, yang terakhir sekarang untuk x lebih dari atau sama dengan 2. Jadi ngikut A sama C. Nah, karena ngikut A sama C berarti 3x min 6 dikurangi 2x ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 12. Jadi 3x min 6 min 2x min 8 lebih dari atau sama dengan 12. Setelah itu kita dapatkan x min 14 lebih dari 12, x nya lebih dari 26. Nah, syaratnya sekarang ini lebih dari 2 lebih dari 26. Jadi sama kayak tadi ya, kalau kurang-kurang maka yang kita pakai adalah yang lebih kiri. Kayak di bagian pertama tadi, kurang dari negatif 4 kurang dari negatif 2, maka yang lebih kiri adalah kurang dari negatif 4. Nah, sekarang kalau kayak gini, nah, ini bisa aja sih dibuatin garis bilangan, tapi karena semuanya lebih dari, maka kita pakai yang lebih kanan. 2 dan 26 lebih kanan adalah 26. Jadi kesimpulannya di sini adalah x lebih dari 26. Oke, selesai ya. Nah, tinggal berarti kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan, nah, ini nanti tulisnya lurus semua ya, jadi karena tempat saya nanti tulis ke bawah. Berarti x kurang dari negatif 4 atau negatif 4 kurang dari sama dengan x kurang dari negatif 14/5 atau x lebih dari atau sama dengan 26. Oke, kayak gitu ya. Nah, tapi di sini ada yang nyambung ya. Batasnya ini kurang dari negatif 4, ini batasnya juga di negatif 4. Jadi ini sebenarnya bisa juga digabungkan. Nah, jadi kalau itu digabungkan, penulisannya kayak gini jadinya. Jadi HP-nya sama dengan himpunan x demikian hingga x kurang dari negatif 14/5 atau x lebih dari sama dengan 26. Oke, jadi itu hasil akhirnya ya. Oke, itu ya untuk yang dua nilai mutlak. Oke, berikutnya untuk yang bentuk khusus. Jadi di sini nanti ada 3 bentuk khusus ya. Jadi untuk bentuk khusus yang pertama, jika A kurang dari C. Jika harga mutlak A kurang dari C, dengan A nanti adalah bentuk linier, C-nya adalah konstanta, maka
negatif C kurang dari A kurang dari C. Kayak gitu ya. Tandanya ini harus kurang dari, atau nanti ini bisa diganti. Kalau ini isi sama dengan, maka di sini juga akan isi sama dengan. Kayak gitu. Jadi sederhana ya. Sehingga nanti penyelesaian akhir dari bentuk ini seperti pertidaksamaan berantai jadinya. Oke, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x plus 2 kurang dari 6. Nah, berarti A-nya 2x plus 2, C-nya 6. Maka hasilnya ini adalah negatif 6 kurang dari 2x plus 2 kurang dari 6. Nah, sekarang kita buat X di dalam menyendiri. Maka pertama kita harus kurangi 2. Sehingga ini menjadi negatif 8 kurang dari 2x kurang dari 4. Nah, setelah itu kita bagi 2. Negatif 4 kurang dari x kurang dari 2. Selesai. Tuh. Oke, contoh lagi yang sejenis. Harga mutlak 2 min x tambah 7 kurang dari atau sama dengan 13. Nah, di sini harga mutlaknya masih punya teman plus 7. Kita hilangkan dulu, kita kurangi 7 dulu ya. Jadi karena kita kurangi 7, ini kurangi 7, maka di sini juga kurangi 7. Maka ini menjadi harga mutlak 2 min x, 7-nya habis, kurang dari atau sama dengan 6. 13 dikurangi 7 ya, 6 juga. Maka sekarang ini akan menjadi negatif 6 kurang dari atau sama dengan ya, karena ini isi sama dengan, maka di sini juga isi sama dengan 2 min x kurang dari 6. Nah, sekarang kita perlu menghilangkan 2-nya, berarti kurangi 2, maka ini menjadi negatif 8 kurang dari negatif x kurang dari 4. Nah, sekarang agar menjadi x, ini kita bagi negatif 1. Nah, maka ini menjadi 8, karena bagi negatif dan ada dibalik. X negatif 4. Nah, maka sekarang tinggal disusun ulang. Maka dia akan menjadi negatif 4 kurang dari X kurang dari 8. Oke, lanjut. Harga mutlak 3 kali harga mutlak 2X tambah 4 dikurangi 5 kurang dari 13. Oke, kalau kayak gini ya sama juga ya. Kita buat dulu harga mutlaknya menyendiri. Kurangi 5, ini menjadi 3 kali harga mutlak 2X tambah 4 kurang dari 18. Dibagi 3, harga mutlak 2x tambah 4 kurang dari 6. 6 lagi ya. Oke, jadi semua contohnya ini 6. Nanti kalau bukan 6 juga tekniknya sama ya. Ini kebetulan angka akhirnya atau konstantanya menjadi 6. Kayaknya akan menjadi negatif 6 kurang dari 2x tambah 4 kurang dari 6. Jadi pertama kita kurangi 4 karena ada plus 4 nya ya. Jadi negatif 2, bukan negatif 2 ya, negatif 10. Negatif 10 dikurangi kurang dari 2x kurang dari 2. Nah, sekarang kita bagi 2, maka menjadi negatif 5 kurang dari x kurang dari 1. Oke, itu ya untuk bentuk khusus tipe pertama. Berikutnya untuk yang tipe kedua. Ini kebalik, tadi kan kurang dari, sekarang lebih dari. Nah, tadi kalau kurang dari dia akan menyatu jawabannya menjadi pertidaksamaan berantai. Tapi kalau lebih dari dia akan terpisah ya. A kurang dari negatif C atau A lebih dari C. Dia akan dipisahkan. Nah, nanti kalau di sini juga isi sama dengan, maka ini harus juga isi sama dengan kayak gitu. Nah, contohnya sama dengan yang tadi ya angkanya. Jadi saya ganti tandanya saja. Jadi misalkan tentukan penyelesaian dari 2x tambah 4 lebih dari 6. Nah, maka jawabannya di sini adalah 2x tambah 4 kurang dari atau sama dengan negatif 6 atau 2x tambah 4 lebih dari 6 gitu. Jadi kita pisahkan. Sehingga di sini menjadi 2x kurang dari atau sama dengan negatif
10. Jadi X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 5. Dan di sini 2X-nya lebih dari 6 dikurangi 4, 2. Berarti X-nya lebih dari 1. Oke, gitu ya. Tandanya di sana lebih dari. Wah, ini salah tanda ya. Ini tidak isi sama dengan. Ini hanya kurang dari biasa. Oke, jadi karena di sini hanya lebih dari, berarti tandanya kurang dari, ini lebih dari. Nanti kalau soalnya isi sama dengan, baru kita isi sama dengan. Nah, berikutnya harga mutlak 2 min X tambah 5 lebih dari atau sama dengan 13. Ya sama, kita proses juga dulu ya. Sehingga ini akan menjadi harga mutlak 2 min X lebih dari 13 kurangi 5, 8. Oke, sehingga akan menjadi 2 min X kurang dari atau sama dengan negatif 8 atau 2 min X lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini baru isi sama dengan ya, karena soalnya isi sama dengan. Sehingga di sini menjadi negatif X kurang dari, dikurangi lagi 2, negatif 10. Berarti X-nya menjadi lebih dari 10. Gitu ya. Jadi X-nya lebih dari 10 karena dibagi negatif. Nah, dan di sini akan menjadi min X lebih dari, kurangi 2, 6 ya. Berarti X-nya menjadi kurang dari atau sama dengan negatif 6. Oke. Jadi jawabannya nanti X lebih dari 10 ini ya, satunya hilang. Yang ini X kurang dari atau sama dengan negatif 6. Berarti X kurang dari atau sama dengan negatif 6 dan X lebih dari atau sama dengan 10. Oke, lanjut. Di sini ada 3 kali harga mutlak 2X plus 4 dikurangi 5 lebih dari 13. Nah, jadi soalnya mirip dengan yang tadi ya. Sehingga ini kan menjadi harga mutlak 2X plus 4 tadi, ini kan jadinya 6 kayak gitu. Jadi dikurangi, ditambah 5 jadi 18, 18 bagi 3 jadi 6. Nah, sehingga jawabannya adalah 2X tambah 4 kurang dari negatif 6 atau 2X tambah 4 lebih dari 6. Selesaikan. 2X kurang dari, dikurangi 4, negatif 10. Maka X-nya kurang dari negatif 5. Soalnya sama persis ya jadinya dengan yang pertama. Nah, ini menjadi 2X lebih dari 2. X-nya lebih dari 1. Oke, kayak itu. Cuma sehingga nanti kalau ada bentuk kayak gini, jadikan dulu dia ke bentuk soal yang diketahui. Jadi harga mutlaknya dibiarkan berdiri sendiri, konstantanya dibiarkan berdiri sendiri. Baru diproses sesuai dengan rumusnya. Oke, itu ya untuk bentuk khusus yang kedua. Nah, sekarang untuk bentuk khusus yang ketiga. Jika harga mutlak A kurang dari harga mutlak B, maka A plus B kali A min B kurang dari 0. Nah, jadi nanti penyelesaiannya seperti penyelesaian suatu pertidaksamaan kuadrat. Jadi, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Nanti kan harus cari pembuat nolnya terlebih dahulu. Setelah mendapat pembuat nol, buat garis bilangan, tentukan daerah yang benar atau daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang contohnya kayak gini. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2X plus 2 kurang dari harga mutlak X min 1. Nah, berarti ini kan dia akan jadi A. Ini akan jadi B. Jadi ini A, ini B. Oke, jadi A plus B kali A min B. A plus B berarti kan 2X tambah 2 ditambah X min 1 itu A plus B nya. Sekarang A min B nya 2X tambah 2 dikurangi X min 1 itu tandanya nanti ngikut ya. Kalau ini kurang dari, di sini ikut kurang dari. Nanti kalau di sini ganti dengan lebih dari, maka di sini diganti dengan lebih dari. Jadi tanda mengikuti. Soalnya kurang dari, maka ini kurang dari
0 ya. Ikutin ini ya, kurang dari. Nah, proses di dalam 2x tambah 2 tambah x min 1, 2x tambah 2 kurangi x tambah 1 kurang dari 0. Nah, jadi di sini menjadi 3x tambah 1 sama x tambah 3 kurang dari 0. Nah, berarti ini kan sudah menjadi bentuk seperti pertidaksamaan kuadrat yang sudah difaktorkan. Nah, maka setelah itu yang kita cari adalah pembuat 0. Pembuat 0. Nah, jadi pembuat 0-nya yang pertama 3x tambah 1 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 1, x-nya sama dengan negatif 1/3. Yang lagi 1, x tambah 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 3. Nah, sekarang negatif 1/3 dengan negatif 3 kita bawa ke garis bilangan. Yang lebih negatif 3 ya, itu kita taruh di kiri. Negatif 3, yang ini negatif 1/3. Karena tandanya nggak isi sama dengan, bulatannya kita buat bolong. Nah, sekarang kita ambil salah satu bagian di sini ya. Jadi antara ini, nah, atau di mana ada ya? Angka 0 itu di mana? Angka 0 itu di sini. Berarti 0 itu bagian dari yang paling kanan. Nah, jadi karena dia lebih di kanan dari negatif, maka kita cukup uji 1 aja. Berarti karena di sini ada 0, maka kita uji 0. Kalau ini kita ganti dengan 0, diganti dengan 0 ya. Berarti ini kan menjadi 1 kali 3. Nah, pada saat kita masukkan 0 ya. Kita masukkan 0. 3 kali 0 kan 0 tambah 1 berarti hasilnya 1. 0 tambah 3 hasilnya 3. 1 kali 3 ini hasilnya 3. Ini positif. 3 itu bilangan positif. Sehingga daerah paling ini adalah daerah positif. Daerah yang ada 0-nya adalah positif. Maka di sebelahnya ini pasti daerah negatif. Di sebelahnya lagi kembali positif. Itulah ciri khas dari suatu pertidaksamaan kuadrat. Jadi kalau paling kanan negatif, negatif, positif, negatif. Kalau paling kanan positif, positif, negatif, positif. Gitu. Nah, sekarang penyelesaiannya yang mana? Kita kembalikan ke soalnya. Karena soalnya ini kurang dari 0. Kurang dari 0 ini kan artinya daerah negatif. Berarti daerah negatif yang mana? Berarti kan yang ini. Berarti penyelesaiannya adalah ini. Berarti daerah antara negatif 3 dan negatif 1/3. Sehingga HP-nya adalah X demikian hingga, sehingga negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1/3. Oke, beres. Kita coba lagi satu ya, soal yang sejenis. Tentukan hipotenuse dari harga mutlak 3x min 7 lebih dari atau sama dengan 2x plus 4. Nah, kembali A plus B kali A min B, tanda mengikuti 0 gitu ya. Yang pertama kita buat dulu A plus B-nya. 3x min 7 ditambah 2x tambah 4. Itu A plus B. A min B nya 3x min 7 dikurangi 2x tambah 4. Tandanya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita proses 3x min 7 tambah 2x tambah 4. Yang ini 3x min 7 min buka negatif 2x min 4, tanda lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita proses 3x tambah 2x 5x min 3, yang di sini x min 11 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah itu tetap sama ya, cari pembuat 0-nya. Pembuat 0
berarti 5x min 3 sama dengan 0, 5x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 5. Lagi satu, x min 11 sama dengan 0, x sama dengan 11. Buatkan garis bilangan, yang lebih di kiri 3 per 5, yang ini 11. Nah, tandanya isi sama dengan, maka ini kita buat padat ya, sehingga nanti ke bawah juga isi sama dengan jawabannya. Nolnya ada di mana? Nolnya ada di ruas paling sini ya. Di sini ada 0. Di ruas paling kiri. Nah, kalau kita masukkan 0, kita coba 0. 5 kali 0, 0 dikurangi 3, negatif 3. Di situ 0 dikurangi 11, negatif 11. Negatif 3 kali negatif 11, 33. 33 ini positif. Berarti yang paling kiri tadi yang ada nolnya adalah daerah positif. Berarti yang ini negatif, yang ini positif. Nah, sekarang penyelesaiannya yang positif atau negatif? Kita lihat ke soalnya. Lebih dari 0, maka ini daerah positif. Nah, karena daerah positif berarti penyelesaian yang ini daerah positif. Sama yang ini positif juga. Nah, sehingga HP-nya menjadi himpunan X demikian hingga X-nya kurang dari atau sama dengan, ya ini karena padat tadi ya, diisi sama dengan 3 per 5 atau X lebih dari atau sama dengan 11. Oke, selesai. Nah, itu ya untuk pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.